Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jema'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta rahmatnya sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi besar kita, seorang tokoh yang tak pandai menokoh, seorang tuntunan, bukan tontonan. Intannya kota Mekah, mutiaranya kota Madinah, buah hati Abdullah dan Aminah, yang tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita harusnya banyak-banyak bersyukur karena telah terlahir sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Banyak keutamaan yang telah diberikan kepada umat Nabi Muhammad, berbeda dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Umat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Muhammad diutus, ciri-ciri Rasul terakhir sudah disinggung dalam kitab suci umat-umat terdahulu. Lebih jauh karakteristik umat Nabi akhir zaman ini juga sudah disebutkan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabana lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Fakhudhha biquwwatin wa'muru qaumaka ya'khudhu bi ihsaniha sa'urik. Fakhudhha biquwwatin wa'muru qaumaka ya'khudhu bi ihsaniha sa'urikum daral fasiqin. Yang artinya, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan serulah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Quran Surah Al-A'raf ayat 145. Menurut Jalaluddin As-Suyuti, ayat ini tidak saja mengindikasikan Nabi Muhammad sudah disebutkan identitasnya dalam kitab Taurat sebelum dirinya diutus, akan tetapi juga ciri-ciri para pengikutnya yang kemudian dikenal dengan umat muslimin. Oleh sebab itu, dalam menafsiri ayat ini, As-Suyuti mengutip dari riwayat Qatadah tentang kekaguman Nabi Musa saat Rasul Bani Israel ini melihat keutamaan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat. Saat Nabi Musa menerima kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya kepadanya, "Wahai Tuhanku, dalam kitab Taurat ini dijelaskan ada umat terakhir tapi kelak memasuki surga paling awal. Aku berharap mereka adalah umatku." Allah kemudian menjawab, "Mereka adalah umat Muhammad." Kemudian Nabi Musa kembali berkata, dalam Taurat juga dijelaskan tentang umat terbaik yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Aku berharap mereka adalah umatku. Kemudian Allah kembali menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang mengimani kitab suci terdahulu dan kitab suci yang terakhir. Mereka memberantas kesesatan dan memerangi Dajjal. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah kembali berkata, mereka umat Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali berkata, di dalam kitab Taurat dijelaskan tentang umat yang hafal dan memahami benar-benar isi kandungan kitab-kitab Injil. Berbeda dengan umat lainnya yang tidak memiliki kemampuan demikian. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah kembali menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang ketika bersedekah, maka sedekah mereka bisa dimakan penerimanya dan pemberinya mendapat pahala. Berbeda dengan umat sebelumnya yang jika bersedekah dan diterima Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan api untuk membakar sedekah itu sehingga tidak bisa dinikmati. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah kembali menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang ketika berniat melakukan suatu kebaikan kemudian mengurungkannya, maka mereka tetap memperoleh satu pahala. Jika melakukan niat baiknya, mereka akan memperoleh pahala 10 kali lipat, 70 kali lipat, hingga balasan yang tak terhitung. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah kembali menjawab, mereka umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang ketika berniat melakukan perbuatan buruk lalu mengurungkannya, maka mereka sama sekali tidak mendapat dosa. Jika mereka melakukannya, maka hanya mendapat satu dosa. Aku berharap mereka adalah umatku. Allah kembali menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang doa-doanya dikabulkan.
Aku berharap mereka adalah umat. Allah pun kembali menjawab, mereka adalah umat Muhammad. Setelah dialog itu selesai, Nabi Musa akan menyatakan diri ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Allah kemudian memberikan Nabi Musa dua hal, yaitu menjadikannya sebagai utusan yang mampu berbicara dengannya tanpa perantara. Dan sebagian umatnya ada yang mendapat petunjuk serta mampu berbuat adil. Umat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik dibandingkan umat nabi-nabi sebelumnya. Oleh sebab itu, kita harus banyak-banyak bersyukur karena telah terlahir sebagai umat Nabi Muhammad dan memperbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, itu datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.